Halo semua, kali ini kita akan bercerita tentang film yang berjudul Troll yang dirilis pada tahun 2022. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film ini bercerita tentang sosok monster yang selama ini dianggap sebagai mitos atau dongeng belaka. Namun ternyata keberadaannya benar-benar nyata yang langsung menghebohkan seluruh dunia. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Nora bersama ayahnya Tobias sedang memanjat tebing gunung yang tinggi di Norwegia. Gunung ini dijuluki sebagai puncak troll. Sesampainya di atas, mereka pun bercerita tentang dongeng asal-usul lembah tersebut. Diceritakan pada zaman dahulu terdapat 13 troll dan mereka berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari. Sampai akhirnya Nora seperti melihat wajah troll di tebing itu, dan inilah troll. 20 tahun kemudian di pantai Atlantik, sisi Norwegia bagian barat laut, Nora yang sudah menjadi profesor paleontologi ternama atau ahli dalam bidang fosilan bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus yang dipercaya ada di sekitar sana. Semua timnya sudah mulai menyerah. Sedangkan Nora masih terus menggali karena dia sangat yakin fosil yang dicarinya benar-benar ada. Sampai akhirnya kerja keras Nora tidak sia-sia. Dia benar-benar berhasil menemukan tulang belulang dinosaurus tersebut. Di lain sisi, para pekerja proyek sedang membangun jalur kereta yang melewati gunung. Terlihat masyarakat sekitar berdemo karena para pekerja dianggap telah merusak alam. Akan tetapi, para pekerja itu tidak peduli, dan peledakan gunung terus dilakukan. Lalu tiba-tiba terdengar raungan yang sangat mengerikan terjadi. Karena terjadi getaran hebat, markas Angkatan Senjata Norwegia pun mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat lubang besar yang sangat janggal, juga ada beberapa cangkungan besar di tanah yang kalau diperhatikan sangat mirip dengan jejak kaki raksasa. Merasa ada sebuah ancaman mengerikan, jenderal pun meminta pasukannya untuk menjemput seorang ahli yang bisa meneliti insiden itu. Yang tak lain orang itu adalah Nora. Singkat cerita, sesampainya di Oslo, Nora bertemu dengan penasihat Perdana Menteri bernama Andreas yang langsung membawanya ke sebuah ruangan penuh dengan para pejabat negara dan ahli-ahli lainnya di sana. Mereka membahas penyebab lubang besar dan juga cekungan yang terjadi di gunung. Nora mengatakan jika siapapun bisa menyimpulkan jika cekungan itu adalah sebuah jejak kaki, meskipun tidak ada makhluk sebesar itu di ilmu paleontologi. Tapi Nora yakin itu pasti jejak kaki. Beberapa orang di sana pun menertawakan Nora, namun tiba-tiba salah satu hacker di sana bernama Sigrid menunjukkan sebuah video sangat mengerikan yang berhasil diretas dari salah satu handphone pengunjung rasa, di mana terdengar sangat jelas suara raungan yang disusul hancurnya terowongan kereta, dan batu-batu pun berhamburan mengenai orang-orang. Semua orang di ruangan itu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Nora. Lalu Nora meminta video diputar kembali dan saat di stop terlihat sosok raksasa yang menyerang. Entah makhluk apa itu sebenarnya. Jelas dari bentuknya, menurut Nora, makhluk itu memiliki tinggi sekitar 40-50 meter. Di lain tempat, sepasang keluarga yang sedang menikmati suasana alam, tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah kaki. Langkah itu semakin lama semakin dekat. Kakek pun membawa istrinya bersembunyi di dalam basement. Lalu ketika dentuman sudah berhenti dan mereka kembali ke atas, mereka kaget melihat sebagian rumah mereka sudah hancur. Dilaporkan terdapat pergerakan aneh di daerah tadi. Nora pun diperintahkan menjadi penasehat ilmiah dan akan mengecek ke TKP bersama Andreas menggunakan helikopter. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi. Mereka pun disambut oleh Kapten Christopher sebagai komando operasi khusus. Setelah diselidiki, Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan sejauh 20 km ke arah pegunungan di selatan. Kedua kakek nenek tadi pun ditanyai kesaksiannya, dan sang kakek mengatakan jika situasi mendadak gelap seakan-akan rumah mereka tertutupi bayangan gunung yang sedang bergerak. Sang nenek juga sangat yakin mendengar suara raungan.
En eller annen naturkraft bare storma nedover dalen her. En sørgelig melodi. Det gjorde meg fryktelig trist. Setelah itu Nora mengecek cekungan yang diduga jejak telapak kaki menggunakan sinar ultraviolet. Lalu Nora, Andreas, dan Chris pun mencoba mendatangi daerah pegunungan karena jejak terakhir berhenti di sana. Dengan teknologi pemindai, mereka menemukan tanda-tanda kehidupan dan Nora pun berkesimpulan bisa jadi makhluk itu berkamuflase. Karena dengan sosok raksasanya tidak mungkin dia hilang begitu saja. Nora pun minta diantarkan menuju suatu gubuk kumuh yang ternyata ayahnya Tobias tinggal sendirian di sana. Dalam gubuknya terpasang banyak gambar-gambar makhluk troll dan juga beberapa artikel, seperti berhentinya pembangunan jalur kereta saat Perang Dunia Kedua, yang mana kereta Nazi melihat sesuatu di gunung. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh hari itu, Tobias pun semakin yakin jika makhluk itu adalah troll, di mana menurutnya 1000 tahun lalu mereka berkeliaran di Norwegia. Jelas Nora pun meminta ayahnya untuk berpikir logis dan tidak mengaitkan dengan dongeng ataupun sejenisnya. Karena jika troll memang hidup 1000 tahun yang lalu, tentunya mereka sudah menemukan fosil-fosil troll. Tobias mengatakan jika cerita rakyat mitos ataupun karya seni tentang troll dibuat untuk menutupi peran sosoknya. Maka dari itu, kali ini Tobias akan membuktikan jika apa yang ditelitinya memang benar-benar nyata. Men jeg fortalte dere at for 1000 år siden alle sagn, alle kunstmalerier, dekk over sannheten. Ut på eventyr. Pass huet. Mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir. Sampai akhirnya Tobias melihat bebatuan di bawah dan minta helikopter segera turun di sana. Di bebatuan itu, Tobias pun mengeceknya dengan cara menginjak-injak, mencumi, dan memakan rumput-rumputannya. Sedangkan Nora mengatakan ke Andreas dan Chris jika ayahnya memang agak eksentrik, bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaan. Gendeng, Nora pun meminta ayahnya untuk berhenti berfantasi. Namun menurut Tobias, troll bukanlah sebuah fantasi karena mereka terbuat dari tanah dan batu yang sulit untuk dilacak. Lalu ketika cuaca di sana mulai mendung, betapa besar dan mengerikan troll yang ternyata selama ini benar-benar ada. Sesampainya di camp militer, mereka pun Zoom meeting bersama para pejabat, yang tentunya Tobias dimaki-maki dan dianggap tidak waras karena menganggap makhluk itu adalah troll. Maka dari itu, Perdana Menteri pun menyerahkan seluruh operasi kepada militer. Nora pun memohon kepada Chris agar diizinkan pergi ke lokasi troll untuk pengamatan lebih lanjut. Untungnya Chris masih berbaik hati mengizinkan mereka, dan sekompi tentara pun langsung menuju TKP. Tank dan kendaraan bersenjata lainnya menyebar ke posisi masing-masing, dan para tentara juga sudah dibekali bazooka. Sambil menunggu kemunculannya, Tobias pun mengajak ngobrol putri semata wayangnya, karena beberapa tahun terakhir mereka sempat tidak pernah bertemu semenjak keluar dari penjara. Nora pun teringat petualangan mereka dahulu, dan juga kematian ibunya saat dia berumur 10 tahun. Tak lama kemudian, troll muncul berjalan mendekat ke arah pasukan. Saat itu juga jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang menggunakan bazooka. Tapi serangan tersebut tidak berpengaruh karena troll terbuat dari batu dan tanah. Troll yang sangat marah pun berusaha mengejar dan Chris meminta pasukan tank menembakinya. Namun itu juga sia-sia. Dengan nekatnya, Tobias berusaha mengajak troll berbicara dan ternyata cara itu bisa menenangkannya. Tapi tiba-tiba salah satu tank menembak dari jauh yang langsung membuat troll sangat marah dan tanpa sengaja menendang Tobias. Untungnya troll pun pergi dari sana. Dan Tobias yang sudah sekarat hanya tersenyum karena dia bisa bertatapan langsung dengan troll sebelum meninggal. Tobias sempat mengatakan ke putrinya, yaitu istana kerajaan Nora, yang mengingkar pesan terakhir ayahnya pun kepikiran kata-kata ayahnya, yaitu istana kerajaan.
sampai-sampai dia ketiduran di ruangan. Lalu keesokan paginya, Chris pun mengabarkan bahwa troll terlacak berhenti di sebuah lembah dan serangan udara akan segera diluncurkan. Meskipun dongeng mengatakan jika troll tidak tahan matahari, tapi ternyata itu salah. Karena jelas-jelas mereka melihat troll terbangun di siang hari. Setelah mengecek buku catatan ayahnya, Nora menemukan sebuah foto gereja dengan batu besar di depannya. Nora pun langsung melapor ke para pejabat bahwa kemungkinan troll tidak bisa mendengar suara lonceng. Karena mitos kuno mengatakan bahwa troll pernah melempar batu ke arah gereja. Nora pun langsung ditertawakan oleh salah satu pejabat karena omongan orang semakin tidak masuk akal. Namun Kapten Chris membantunya karena terbukti troll kebal dengan senjata-senjata modern sekalipun. Dan setelah dipikir-pikir, Perdana Menteri akhirnya setuju melakukan cara yang tidak luar biasa. Lama kemudian, Scarlett melacak troll dan berjalan ke Tenggara, di mana sebentar lagi dia akan sampai ke sebuah tempat wisata di daerah Lillehammer. Sementara itu, para warga yang sedang asik berliburan di sana mendadak panik karena terjadi getaran hebat, yang mana artinya troll sudah sampai di tempat itu. Dari kejauhan terlihat 4 helikopter yang mendekat dengan membawa lonceng. Mereka pun terus mengelilingi troll sambil membunyikan lonceng. Dan ternyata benar, cara itu berhasil. Rasa terganggu dengan suara yang menenggung di kepalanya. Namun dia masih melawan balik. Helikopter pun dihancurkan. Dan ketika salah satunya akan menimpa seorang anak kecil, anehnya troll membantu menyelamatkannya. Tersisa satu helikopter yang ditumpangi oleh Nora, Andreas, dan Chris yang langsung menjauh dari truk. Berita keberadaan makhluk raksasa mengerikan pun tersebar ke seluruh dunia dan masyarakat mulai ketakutan karena troll terus berjalan menuju ibu kota Norwegia yaitu Oslo. Setelah itu Nora pun melapor ke Bu Menteri jika suara lonceng berdampak ke troll. Namun karena ancaman semakin dekat, Perdana Menteri pun akan mengerahkan seluruh kekuatan tempur untuk melawannya. Meskipun Nora menjelaskan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan troll dan kenapa dia terus berjalan. Tapi keputusan Bu Menteri sudah bulat untuk tetap menyerang secara langsung. Nora pun akhirnya diberhentikan dari misi tersebut dan Chris meminta maaf karena dia tidak bisa membantunya. Sementara itu Andreas juga berhenti dari pekerjaannya karena sebagai penasehat dia sudah tidak dihargai lagi. Dan sekarang Andreas akan membantu Nora. Setelah melakukan meeting, pejabat Perdana Menteri pun mengumumkan ke seluruh akan dievakuasi karena makhluk raksasa yang tidak diketahui jenisnya semakin mendekat. Untuk itu, pemerintah angkatan bersenjata dan ilmuwan terbaik telah dikerahkan untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan tegas, Bu Menteri menyatakan keadaan darurat dan meminta masyarakat Norwegia untuk saling melindungi. Over fremste forskere, troll over situasjonen. Skapning reist seg fra dypet. Ber dere nå fra dypet av mitt hjerte. Jeg erklærer herved unntakstilstand. Di lain sisi, Andreas dan Nora masih terjebak macet di jalanan. Nora pun terus membaca buku ayahnya yang di salah satu halaman tertulis Cindy. Nora pun teringat jika ayahnya sering mengatakan kata itu, namun dia tidak tahu apa artinya. Andreas pun mengatakan jangan-jangan yang dimaksud Cindy adalah Richard Cindy, seorang pejabat senior di istana kerajaan. Nora pun mengingat ucapan ayahnya Tobias sebelum wafat, yaitu istana kerajaan. Nora pun meminta Andreas untuk putar balik menuju istana kerajaan di Oslo saat itu juga. Sampainya di sana, para pejabat pun langsung menodongkan senjata karena mereka berdua memaksa masuk. Untungnya, Richard Cindy datang ke gerbang dan ketika dia melihat Nora, tanpa banyak tanya mereka pun langsung dipersilahkan masuk. Richard Cindy ternyata mengenal baik ayahnya Nora yaitu Tobias dari sejak dulu. Tapi dia terpaksa harus dipenjarakan karena hampir menguap fakta sebuah tempat. Nora dan Andreas pun dibawa ke tempat tersembunyi di dalam garasi, di mana hanya segelintir orang yang mengetahui tempat itu. Ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan lain yaitu kerajaan Troll.
Dette var troll... Cindy pun menjelaskan pada tahun 1000-an kerajaan Norwegia bernama Saint Olaf membinasakan kaum troll saat kristenisasi Norwegia karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan baru tersebut. Namun ada satu anak troll yang diselamatkan dan sengaja dipenjara ke dalam gunung lalu dibiarkan mati. Namun sayang, ternyata troll itu masih hidup sampai sekarang. Nora pun berkesimpulan jika troll terus berjalan ke pusat kota karena ingin kembali pulang ke rumahnya atau ke kerajaannya. Sampai akhirnya ketika Nora mengecek tulang-tulang di sana dengan sinar ultraviolet, terlihat tulang yang berubah menjadi batu. Itu artinya dongeng masa kecil benar adanya. Troll bisa berubah menjadi batu jika terkena matahari. Nora pun sadar jika troll bisa terbangun di siang hari sebelumnya karena saat itu cuaca lagi mendung. Olav med hellige landet for alt som ikke passet Prøver å finne veien tilbake til slottet sitt. Han vil hjem. ham inn i dypet av Dovrefjell og stenge ham inne. Sementara itu, di jalan kota, pasukan militer yang bersiaga langsung menembaki troll yang semakin mendekat. Namun jelas bukan tandingannya sama sekali. Troll menghancurkan mereka semua dan berhasil menerobos barikade. Para pejabat yang semakin ketakutan pun berencana akan rudalnya. Dan Andreas yang mengetahui kabar tersebut meminta bantuan si Geli untuk meretas sistem pesawat agar rudal bisa dibatalkan. Setelah itu Nora menelpon Chris untuk menyampaikan rencananya dan jangan sampai ketahuan para pejabat karena tidak mungkin mengerahkan orang-orang militer. Chris pun langsung mengontak teman-temannya di pasukan pertahanan untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam brorsan. Vi har en inkommende fiende så elända om 10 minuter. Ikke her! Ikke på våre fang! Di lain sisi, Nora dan Andreas meminjam mobil milik Ratu Norwegia dengan membawa bongkahan besar yang sebentar lagi kalian akan tahu. Mereka berdua sangat khawatir karena jika peretasan Sigrid tidak berhasil, itu artinya mereka akan tewas terkena rudal. Berkali-kali terus berusaha menjebol sistem. Dan tepat ketika rudal akan ditambahkan, Sigrid berhasil meretas sistemnya. Systemfeil! Systemfeil! Skjer ingenting? Hvorfor skjer ingenting? Tak lama kemudian sang monster troll pun datang dan dengan nekat Nora melajukan mobil ke arahnya untuk memancing troll karena ternyata yang di bawahnya adalah tengkorak keluarganya. Dan tentu melihat itu troll pun sangat-sangat murka. Tapi Tiba-tiba talinya putus dan tengkoraknya jatuh. Troll pun mengambil tengkorak keluarganya dan bergumam menunjukkan rasa sedihnya. Lalu ketika dia melihat ke arah kaca gedung, tanpa sengaja kaca dipecahkan sampai-sampai tengkorak pun terjatuh hingga hancur. Melihat itu, troll langsung meraung sangat keras lalu menatap mobil Nora dengan penuh dendam. Dan yang terjadi di kantor pusat, sayangnya Secret ketahuan. Sistem pun kembali diaktifkan dan perintah rudal troll langsung dijalankan. Sementara itu Nora dan Andreas terpaksa keluar dari mobil karena troll berhasil mengejar mereka. Syukurnya mereka sudah sampai di lokasi. Troll yang mengamuk pun akan menginjak Nora, namun untungnya Chris mengalihkan perhatiannya. Rencana mereka pun berhasil. Troll yang terpancing ke sana tidak bisa berkutik sama sekali karena dikelilingi oleh sinar ultraviolet yang dibawa pasukan. Sedangkan rudal pesawat juga dibatalkan oleh jenderal karena di sana banyak warga sipil. Sampai akhirnya salah satu pejabat yang resek dan paling ngotot dari awal film memaksa rudal tetap diluncurkan. Lalu yang terjadi Chris dan yang lainnya pun bersorak-sorak karena troll yang kemanasan benar-benar tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba mendengar raungannya yang kesakitan, Nora langsung mencopot semua paper ultraviolet seperti ayahnya.
Kali ini Nora mengajak berbicara troll dan memintanya segera kembali ke gunung. Karena sebenarnya troll tidak pernah menyerang umat manusia dan justru manusialah yang menjadi ancaman baginya. Troll yang dia tahu telah diselamatkan Nora pun hanya terdiam seolah mengerti kebaikan hatinya. Namun naasnya Fajar telah tiba, dia berubah menjadi batu. Meski merasa terpukul dengan kematian troll, tapi bagaimanapun Nora harus mengikhlaskannya demi kebaikan manusia. Tak lama kemudian, Perdana Menteri dan pejabat lainnya datang untuk mengucapkan selamat dan berterima kasih atas perjuangan Nora. Di akhir film, Andreas bertanya kepada Nora apakah mungkin ada troll lain yang bersembunyi di dalam goa. Dan Nora pun hanya terdiam. Film pun akhirnya selesai. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Tror du det finnes flere der ute? Ei hula dypt under et eller annet?